Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musara Jeksa, anggota DPR RI dari fraksi Golkar di Komisi 5 dan dapil saya di Sumatera Utara 1. Saat ini kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Saya sebelumnya memang di Sumatera Utara sebagai wakil gubernur dan saat ini menjadi anggota DPR RI. Ini perjalanan hidup yang memang saya sendiri tidak merencanakan di Jawa ya. Bahkan kalau bisa dibilang dulu pada saat saya jadi mahasiswa dan beranjak setelah mahasiswa berusaha, sama sekali tidak terpikir masuk dalam dunia pemerintahan dan dunia politik apalagi. Ya, berjalan waktu, berkembang situasi politik di daerah karena saya juga ketua Partai Golkar di DPD Sumatera Utara. Akhirnya memang program dari DPP Partai Golkar, Ketua Umum pada waktu itu menyampaikan semua kepala yang ingin maju kepala daerah harus ikut dulu dalam proses pileg. Ada berjalan waktu, perubahan situasi, saya tidak jadi maju pilkada, akhirnya saya meneruskan hasil pileg saya itu menjadi anggota DPR RI dan saat ini saya menjadi anggota DPR RI dan alhamdulillah walaupun awalnya seperti saya bilang saya tidak punya rencana, bahkan tidak suka, setelah saya jalanin, setelah saya lihat, setelah saya nikmati, saya senang dengan apa yang sudah diamanahkan. Artinya saya nggak mau juga membuang-buang waktu, tidak mau juga mengecewakan karena saya dipilih rakyat. Saya ingin berbuat dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Itu nama kecil ya, saya dari orang tua saya. Nama lengkap saya Musara Jeksa. Jadi ada di tengah-tengah ada Jack-Jacknya itu mungkin itu biar gampang zaman itu kan kita biar gampang panggil panggil kiasan ditambah i depannya ijek. Tapi kalau kita jumpa orang asing bahasa Inggris dia pikirin eject itu tape yang ngeluarin kaset. Tapi ya memang itu nama kecil saya dan bahkan kalau saya dikenal Musa Rajeksa zaman itu di sekolahan. Jadi kalau ada di luaran yang manggil saya Musa, saya udah tahu ini pasti kawan sekolah nih. Tapi kalau manggilnya eject, wah ini berarti kawan-kawan di luar sekolah. Jadi ya sapaan Musa itu selalu di sekolah, tapi sekarang bahkan saya waktu jadi wakil gubernur kan itu sebelum kita maju ada baliho, poster segala macam itu kan nama lengkap, nggak mungkin nama panggilan. Orang banyak nggak tahu di Sumatera Utara banyak nggak tahu Musara Jeksa. Ya, jadi kita waktu awal itu sosialisasi dulu tentang nama lengkap karena saya di luar sekolah dulu selalu pakai ejek. Saya sebelum itu kan juga saya senang balapan ya. Balapan jadi kalau peserta balap tuh nama saya tetap ejek, tidak Musara Jeksa. Jadi ya itu nama kecil tapi sekarang alhamdulillah udah tahu Musara Jeksa ejek. Waktu pada saat mau maju untuk menjadi calon wakil gubernur pada waktu itu, saya sendiri secara pribadi tidak mau. Artinya saya memang menolak pada waktu itu. Saya sendiri penolakan juga dari keluarga. Anak-anak saya nggak setuju awalnya. Nah, istri saya nggak setuju. Orang tua saya pun tak setuju juga. Tapi berjalan waktu karena melihat suasana dan banyak yang datang ke orang tua menjelaskan, meminta sampai Pak Edi juga minta. Akhirnya beliau setuju, tapi saya juga belum mau. Sampai akhirnya orang tua saya bilang, terus mau gimana? Akhirnya saya minta waktu itu saya minta umroh, saya istiqoroh di sana. Kembali dari umroh, istiqoroh saya kumpulkan anak-anak saya. Pertama yang saya bilang anak-anak saya dengan istri saya, mulai hari ini kalian sudah harus ikhlaskan karena niat. Kalau hanya untuk kesenangan pribadi, saya inginnya jadi pengusaha. Saya bilang anak-anak istri saya sudah ini mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang baik karena kehidupan kita ini tidak mungkin hanya saya memanggil diri saya Dada ya karena anak-anak saya manggil saya Dada. Tidak mungkin Dada hanya untuk menyenangkan kalian dan keluarga, kita harus punya manfaat juga untuk orang lain. Karena orang tua saya juga pernah pesan, dimanapun kau berada, kau sebagai pengusaha, ibarat kau ada rezeki, ibarat kau dapat makanan,
Jangan orang sekitar kau hanya cium bau makanan itu aja. Kasih walaupun sedikit biar mereka ikut ngerasakan semua. Jangan kau sendiri yang makan yang enak. Ya itu juga dalam kehidupan saya implementasikan, saya kasih penjelasan anak-anak. Terus saya bilang begini, mulai hari ini kalian semua peka-pekakan kuping kalian, rabun-rabunkan mata kalian. Kenapa? Saya bilang, karena bakal banyaklah ini namanya kita mau bertanding, banyaklah berita atau segala sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, tidak enak dilihat. Makanya saya bilang, nggak usah terlampau dilihat semuanya, nggak usah terlampau didengar semua. Nah, ini dunia otomotif ini yang saya sulit meninggalkannya, karena saya memang hobi ini saya paling seneng dari kecil. Sampai pernah orang tua saya bilang ke saya, "Jack, kau kapan kau berhenti balap ini?" Saya bilang, "Ya nggak tahu lah." Saya bilang, "Udahlah berhenti lah, udah punya anak," katanya kayak gitu. "Udah jangan lagi balap-balap, saya sakit jantung kalau udah kau balap-balap ini," katanya, "kau udah punya anak." Jadi sampai saya bilang, "Gimana, hobi kan nggak bisa buat-buat dah," saya bilang gitu. "Kalau tahu hobi balap ini gini, dari dulu saya pengennya hobinya berenang aja, modal celana aja," saya bilang gitu. Ya banter-banter nggak ada kali duit pun nyemplung aja di sungai udah jadilah itu kan. Tapi ya udah, ini kenyataannya. Jadi ya saya seneng hobi ini pelampiasan saya. Bagi saya balapan, terus saya naik sepeda motor, saya seneng. Karena pada waktu itu saya hanya fokus ke jalan. Tidak terima handphone, tidak mikir yang lain, kita fokus ke jalan. Disitulah saya merasakan refreshing saya untuk nikmatin. Tidak mikir banyak pikiran lah artinya ya, dengan segala macam yang tanggung jawab harus kita jalankan. Jadi saya refresh saya di situ. Ya itu pada saat balapnya refreshing, tapi habis balapnya pening lagi ngeliat tagihan banyak. Gini, jadi PMI ini juga lucu nih. Saya dulu kan IMI, ya, organisasi saya selain yang lain IMI. Saya jadi ketua IMI dan saya berorganisasi IMI dari zaman SMA tuh, tahun 90 masih selesai, terus jadi ketua IMI saya mulai tahun 2000, terus sampai 2002 kalau nggak salah 3 periode. Pada waktu itu berjalan waktu tahun 2010 ya kalau nggak salah, saya 10 atau 12 10 diminta saya menjadi ketua PMI Palang Merah. Kebetulan paman saya ketua Sumut, di Medan ke PMI-nya vakum, ketuanya nggak ada. Jadi kawan-kawan pengurus PMI itu minta kan paman saya supaya saya lah dijadikan, minta supaya menjadi ketua PMI. Saya ditelepon. Saya waktu itu bingung juga, PMI ini apa? Palang Merah. Aduh, mana lah saya ngerti, saya bilang itu. Saya biasa balap-balap, ini Palang Merah. Udahlah, Jek. Sampai orang tua saya nelpon tuh, paman saya mungkin nggak tahu, orang tua saya nelpon, "Jek, itu PMI itu kau terima itu." Nggak ngerti saya PMI ini apa, nanti jalaninnya gimana. Udah pokoknya terima aja, itu sosial, itu bagus, itu kau urus itu PMI itu, karena itu kegiatan sosial, bisa bantu orang. Oh ya udahlah, jadi waktu itu saya bilang, saya kumpul dengan pengurus waktu itu, sebelum musda, ya udahlah saya bilang beda-beda sedikit lah IMI dengan PMI, beda depannya aja, saya bilang ya udah kita jalan aja ya. Tapi berjalan seneng juga, akhirnya sampai hari ini saya masih PMI karena memang saya senang, memang ini kan untuk sosial ya. Kalau sekarang ya artinya tidak pun ber-PMI kita mau bersosial. Saya keinginan saya adalah hidup ini kita harus bermanfaat. Hidup ini harus bermanfaat dengan kemampuan apa yang bisa kita lakukan. Tidak pun kita ber-PMI, artinya kita tetap mau bermanfaat, bisa membantu orang banyak, bisa apa. Jadi kalau hanya pilihannya IMI, PMI, kalau secara hobinya ya IMI, tapi bukan berarti tapi bukan berarti IMI kalau PMI. Kenapa? Waktu saya jadi ketua IMI juga sering kita berkegiatan sosial. Asal kita bikin balapan, kita wajib dulu kita tuh ngumpulin di mana sekolah-sekolah, kita bantu peralatan sekolah, anak yatim kita undang, terus juga apa yang bisa kita bantu bangunan sekolah atau apa. Jadi tetap di organisasi apapun memang kita ingin ada manfaat. Tidak hanya hadir balapan-balapan aja, tapi ada manfaat untuk masyarakat sekitar tempat balapan. Yang pertama, boleh di-scroll dulu Bapak? Bukan di-scroll dulu. Ya. Oke, nah stop. Yang ini Pak. Oh. Nah, boleh diceritakan Pak, ini apa nih Pak? Ini pada waktu itu saya naik KRL, karena saya tinggal di Bintaro, saya naik KRL ke parlemen, ke DPR,
Kenapa naik mobil 1 jam lebih kemarin, apalagi pagi. Jadi kita naik KRL jauh lebih singkat, lebih efisien. Ya waktunya ini yang penting sekarang kan. Memang berdesak-desakan, berdiri, tapi saya nikmatin. Alhamdulillah pas pula saya komisi 5. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadikan suatu hal yang ingin suatu kita perjuangkan. Ternyata naik kereta ini jauh lebih efektif secara waktu, lebih efisien dan lebih murah secara biaya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita ingin mendorong perbanyak jalur-jalur kereta api terutama di daerah-daerah pemukiman yang padat dan daerah-daerah untuk tujuan kerja masyarakat kita atau tujuan-tujuan lainnya. Menjadi anggota dewan itu harus merasakan apa yang di tengah masyarakat. Kalau enggak, apa yang kita mau suarakan? Kalaupun kita suarakan kita nggak ngerasakan, ya mungkin hanya kata orang aja, kita nggak ngerasakan. Jadi biar merasakan juga enak ataupun ada hal-hal yang tidak enaknya untuk diperbaiki. Nah, tapi kan ini naik KRL ya Pak ke kantor. Iya. Nah, mungkin nggak di 2026 ini Bapak akan nyetir sendiri dengan kendaraan Bapak ke kantor gitu, mungkin naik motor atau naik mobil dengan kendaraan pribadi, tapi Bapak nyetir sendiri gitu? Udah sering. Oh, udah sering Kalau juga? nyetir sendiri ya sering Oh, juga. jadi nggak selalu sama Cuman driver ya? saya sekarang lagi mau kepengen saya mau nyetir sendiri pakai mobil tua ke kantor. Oh, Yang mobil-mobil hobi lah maksudnya ya. Kita tunggu ya Pak, nanti Karena di Instagram Bapak ya Pak? iya, mobil-mobil hobi gitu. Ya biar juga artinya biar juga ini ya memotivasi juga biar anak-anak otomotif yang lain nggak usah malu-malu, ternyata anak otomotif bisa juga kok jadi anggota dewan. Oh, benar. Nah, ini nih Pak, ini salah satu bentuk Bapak mencintai dunia otomotif mungkin. Nah, boleh ceritain Pak, mungkin ini mobil keberapa Bapak yang Bapak miliki? Ya ini kebetulan pas event kita tahun 2025, itu event Asia Pacific Rally di Sumatera Utara. Jadi memang rally ini sebenarnya saya dan kawan-kawan lagi mendorong untuk bagaimana kejuaraan dunia rally datang ke Indonesia. Kenapa? Bukan semata-mata karena hobi. Dan kejuaraan dunia rally ini pernah tahun 96 dan 97 terlaksana di Indonesia, itu di Sumatera Utara juga. Jadi saya waktu saya wakil gubernur juga dan sampai sekarang ini menyampaikan ke Kementerian Pariwisata, Menteri Olahraga, kita mendatangkan olahraga ini kan tujuannya juga sambil promosi negara. Bisa juga berefek pada ekonomi, bisa juga promosi pariwisata, jadi spot tourismnya dapat. Oh, stop. Oke. Nah, ini nih Pak. Nah ini kemarin yang saya bilang tadi itu selain promosi juga saya jadi rally-nya juga di event yang tadi. Dan di foto yang ini sama di event yang sama. Tapi saya dan anak saya juga ikut nih ya, di foto ini nih yang finish di belakang itu anak saya. Saya nggak bernasib baik, nggak finish. Jadi anak saya finish, dia yang juara. Memang awalnya kesel lah kita nggak finish, nggak juara, tapi karena anak finish adalah pengobat hati. Jadi ini pas dia finish stage terakhir, saya dengan istri nyambut anak, dia juara juga di sini. Berarti udah masuk ke dunia otomotif ya Pak. Nah, kalau misalnya anak Bapak memilih dunia politik gimana? Bapak akan mengarahkan kemana nih? Nah, itu juga anak saya yang nomor 3, dia kuliah ngambilnya politik. Oh. Cewek tapi saya bilang ya sudah. Saya nggak pernah paksakan anak saya untuk milih sesuai dengan saya. Walaupun saya dulu pernah anak yang cewek pengen saya kedokteran lah, jadi dokter. Saya dari kecil saya ajarin beli mainan dokter. Niat saya biar jadi dokter, saya bilang dengan istri. Udah besar saya bilang jadi dokter lah, masuk ke dokter. Enggak, kenapa udah kok dokter? Udah kalau kalian dokter, kalian nanti bisa nolong orang. Lagian dadakan ibu pas tua, jadi kalian bisa ngerawat. Lagian anak cewek kan. Saya pikir banyak di rumah buka praktek pun di rumah bisa. Tapi ternyata mereka mau nyalain. Jadi sekarang ini yang nomor 2 juga hobinya balapan nggak apa-apa. Saya minta anak-anak saya semua harus punya hobi. Biar ada pelampiasan, biar nggak ngabisin waktu yang nggak tentu-tentu. Kebetulan dia hobinya balapan, ya sudahlah. Cuman terkadang mikir juga, wah double pengeluaran tuh.